Universitas di Kubang, Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, mengejar apa yang belum kita ketahui, dan masih diberikan kesempatan untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk sekitar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dery Ardiansa dengan NIM 1705520053 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kubang, Unisbank Semarang. Oke teman-teman, adapun tujuan dari pembuatan video pada kali ini atau presentasi pada kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang audit investigatif dengan teknik audit. Oke teman-teman, sebelum kita mulai presentasi ataupun belajar pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita memohon doa agar kita diberikan pemahaman, dibukakan pikiran kita, sehingga nantinya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita pribadi dan orang-orang sekitar kita. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ke pembahasan. Di sini sebelum ke inti dari pembahasan atau materi pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengantar mengenai audit investigatif. Jadi, istilah dari audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Adapun tujuan dari audit ini mau audit umum ataupun audit keuangan atau general audit atau independent audit, bertujuan memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi, pada intinya, audit umum atau audit keuangan memiliki persamaan tujuan, yaitu persamaan memberikan suatu opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindakan pidana, pencucian uang, dan sebagainya. Jadi pembedaan dari audit-audit biasa dengan audit investigatif adalah audit investigatif ini lebih bertujuan atau menegaskan pada ada atau tidaknya suatu kecurangan atau fraud yang melibatkan hukum atau melawan hukum, seperti tindakan pidana, pencucian uang, dan sebagainya. Jadi di audit investigatif ini lebih ke pengawasan dalam arti ya korupsi kayak gitu-gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kunci keberhasilan dalam melakukan audit investigatif. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih kunci-kunci kita agar dalam melaksanakan audit investigatif dapat berhasil dan sukses dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 kunci. Dari
Apa yang dapat mendukung audit investigatif kita berhasil? Yang pertama, yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Kemudian yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Kemudian yang selanjutnya, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Oke, jadi yang pertama yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Tentu saja sebelum kita melakukan proses audit investigatif, sebelum kita terjun pada persoalan yang kita nanti akan pecahkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu persoalannya, permasalahannya, dan mungkin pemecahan nanti persoalan tersebut bagaimana, atau tanggapan kita nanti tentang persoalan itu bagaimana. Jadi pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana kita untuk mengidentifikasikan persoalan, permasalahan sejak tahap audit yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Jadi di sini kita sebelum terjun ke sananya, kita harus udah sedikit lebih mengetahui lebih mendalami tentang apa nanti yang permasalahan yang kita akan pecahkan. Kemudian yang selanjutnya, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Jadi jelas apa yang menentukan keberhasilan kita nantinya. Kita juga harus menentukan teknik-teknik yang nanti cocok atau sesuai kita gunakan. Dalam artian kita harus mampu menguasai teknik-teknik audit investigatif yang nanti kita akan sesuaikan dengan permasalahan atau persoalan, sehingga kita dapat memecahkan persoalan tersebut dengan baik, atau dapat memberikan kesimpulan atau menarik opini dari permasalahan itu dengan baik. Jadi pada intinya, kuasai dengan baik teknik audit investigatif ini, yaitu ada tuntutan lebih, kita harus memiliki kemampuan mengenai teknik-teknik audit investigatif yang lebih dalam daripada nantinya orang-orang yang kita lakukan audit. Kemudian yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik audit. Jadi poin yang ketiga ini sangat berkaitan dengan poin yang kedua, yang dimana poin kedua kita dituntut untuk menguasai atau memahami teknik-teknik audit investigatif. Kemudian yang ketiga ini cermat dalam menerapkan teknik, seperti yang saya bilang tadi, di mana seorang investigator harus mampu menempatkan teknik yang digunakan sesuai dengan permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Jadi dengan dapatnya menentukan teknik yang sesuai dengan persoalan atau permasalahan yang dialami, nantinya akan memberikan hasil yang lebih efektif, yang lebih sempurna, sehingga nantinya para konsumen atau yang menerima laporan dari audit kita lebih puas atau lebih mudah, karena kita dapat memberikan opini-opini yang sangat jelas. Kemudian yang terakhir, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Jadi di yang keempat ini, bagaimana kita lebih detail, lebih cermat, lebih teliti dalam mengambil kesimpulan, yang dimana tadinya kita sudah mengetahui permasalahan yang kita akan hadapi nanti, problem yang akan kita audit nanti, kemudian kita sudah menguasai teknik-teknik audit yang ada pada audit investigatif, kemudian kita sudah menggunakan teknik audit investigatif ini
sesuai dengan apa permasalahan yang terjadi atau persoalan yang kita audit. Jadi pada poin keempat ini, bagaimana cara kita menarik suatu kesimpulan, suatu hasil dari apa proses-proses yang tadinya kita lakukan. Jadi di sini perlu yang dimana di sini adalah sebagai penentu di mana proses atau kegiatan audit investigatif kita dapat dibaca atau dimengerti oleh orang-orang yang membutuhkan informasi dari audit kita lakukan, seperti opini yang kita keluarkan nantinya. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita ke teknik-teknik audit. Kalau di slide sebelumnya kita dituntut untuk kita diberitahukan kunci-kunci yang harus kita kuasai agar dalam melakukan audit investigatif kita berhasil. Pada slide ini kita akan membahas apa sih teknik-teknik audit itu. Jadi di sini teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam pembandingan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Jadi jelas sekali ya, di mana teknik audit ini adalah cara-cara seorang investigator untuk memperoleh bukti dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Jadi contohnya itu, keadaan yang sebenarnya adalah keadaan pada saat auditor mengaudit laporan keuangan atau sebagainya. Sementara keadaan yang seharusnya adalah keadaan yang sebenarnya terjadi atau laporan yang harusnya tertera dalam laporan keuangan itu adalah yang ini gitu loh. Jadi di sini teknik audit ini pada intinya adalah cara-cara kita atau cara-cara seorang auditor untuk membuktikan atau memberikan kesaksian bahwa dari keadaan yang sebenarnya atau faktanya dan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang seharusnya ada pada saat itu. Oke, kemudian cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif seperti teknik-teknik yang ditempatkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime, fraud money dalam fraud dan tindakan pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik dan lain-lain sebagainya. Jadi cakupan pada teknik-teknik audit investigatif ini sangat luas atau lumayan luas. Jadi di sini pada teknik-teknik ini kita dituntut untuk memahami semua teknik dalam keadaan apapun. Jadi kita nanti dapat menerapkan teknik tersebut sesuai dengan permasalahan yang nantinya kita hadapi atau kita akan selesaikan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada 7 teknik atau langkah yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya atau kata bahasa Inggris, yaitu poin yang pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa fisik atau physical examination. Kemudian yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation. Kemudian yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Kemudian yang keempat, review analytical. Kemudian yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Kemudian yang keenam, menghitung kembali atau reperformance. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengamati atau observation. Kalau dengan teknik-teknik itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Sementara dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari atau wilayah garapan atau problem, misalnya dalam review analitika maupun pengalaman, misalnya dalam
confirmation dan dokumen. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana kita lihat atau kita saksikan, tapi itu sangat ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit termasuk audit investigatif dikemukakan oleh beberapa penulis secara Sarbanes atau Oxley. Jadi dengan menerapkan 7 teknik atau langkah-langkah tersebut dapat mendukung atau dapat memberikan nantinya opini-opini yang dikeluarkan auditor sangat efektif. Jadi 7 teknik ini nanti kita akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Insya Allah kita akan jelaskan satu-satu, dari memeriksa fisik itu apa dan bagaimana, kemudian meminta konfirmasi itu atau confirmation itu kayak gimana, terus nanti insya Allah kita akan jelaskan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai poin yang ketujuh tadi, seperti memeriksa fisik dan mengamati. Jadi yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam bentuk uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan aset tetap, barang berwujud lainnya. Oke, dari sini, dari penjelasan atau memeriksa fisik ini kita dapat pahami seorang audit atau auditor investigatif memerlukan juga memeriksa fisik, dalam artian mungkin dalam menghitung uang secara fisik, bukan dari laporan keuangan, tapi menghitung uang secara fisik maupun rupiah ataupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan ataupun aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Dalam teknik ini, investigator menggunakan indranya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi pada teknik ini, auditor atau auditor investigatif menggunakan indranya untuk mengetahui dan memahami sesuatu ini. Jadi mereka lebih ke kalau yang sudah berpengalaman ya, auditor yang sudah berpengalaman, mereka lebih ke mungkin sudah ada pandangan-pandangan tersendiri dari mereka, atau sudah memiliki ciri-ciri atau sudah mengetahui, wah di sini kok sudah ada kayak model penyimpangan ya, atau di sini kok di perusahaan ini kok wah kayaknya menerapkan atau mematuhi hukum yang seharusnya ya. Tapi kebanyakan dari auditor adalah bagaimana kita mencari atau menemukan kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau si pelaku lah. Oke, kemudian yang selanjutnya, setelah memeriksa fisik dan mengamatinya, kita meminta informasi dan konfirmasi. Jadi jelas saja, setelah kita mengamati, bukannya mentang-mentang kita seorang auditor, setelah kita mengamati, setelah kita memeriksa, kita akan menyimpulkan, wah ini salah, kamu sudah melakukan ini, tanpa kita mengkonfirmasi dulu, meminta informasi lebih dulu kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi meminta informasi dan konfirmasi ini adalah meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada audit, merupakan prosedur yang bisa dilakukan auditor. Apakah dalam audit investigasi perlu dilakukan? Tentu saja. Jadi baik dalam audit umum atau audit lain ataupun audit investigatif, meminta konfirmasi, meminta informasi sangat diperlukan. Seperti saya yang jelaskan pada presentasi sebelumnya ya, kita menjelaskan wawancara dan interogasi, di mana wawancara adalah suatu teknik yang dilakukan auditor untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan
informasi atau hal-hal yang nantinya mendukung auditor mengeluarkan opini. Jadi pada jawabannya, apakah audit investigatif perlu dilakukan konfirmasi atau meminta informasi? Jawabannya sangat diperlukan. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Jelas saja ya. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi, sudah mungkin ya pemahamannya lebih dari saya tentang apa itu konfirmasi. Jadi konfirmasi ini pada umumnya adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Jadi mungkin di sini kita menemukan, dari mengamati kita menemukan kok kayaknya ada penyelewengan, kok kayaknya ada pelanggaran yang dilakukan di sini. Terus untuk memastikan opini atau tanggapan kita nanti, kita harus memerlukan informasi, memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak yang bersangkutan yang nantinya dapat mendukung pendapat kita, mendukung kesimpulan yang nanti kita tarik, mendukung menjadi bukti apa saja hal-hal atau kebenaran yang harus ada pada saat itu. Oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau slide berikutnya, yaitu memeriksa dokumen. Jadi memeriksa dokumen ini tidak perlu teknik atau pembahasan yang khusus, karena mungkin dari teman-teman sudah tahu memeriksa dokumen itu apa, memeriksa dokumen itu kayak gimana. Tapi tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dari dokumen sebenarnya, kalau dulu sebelum teknologi berkembang, definisi dari dokumen ini mungkin agak sempit ya. Dokumen adalah hal-hal yang diperlukan, mungkin kayak kertas-kertas atau hardware sebagainya. Definisi dokumen ini menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi yang meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Karena itu teknik memeriksa dokumen mencakup komputer forensik. Jadi karena adanya kemajuan teknologi ini, jadi definisi dari dokumen atau yang kita ketahui dari dokumen menjadi luas, karena ada beberapa pengelolaan dokumen, baik secara, kalau perusahaan-perusahaan atau yang perusahaan ataupun badan-badan yang memiliki kemajuan teknologi yang luas, jadi laporan atau dokumennya dapat meliputi informasi-informasi yang sudah diolah dan dipindahin secara elektronis gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau slide yang berikutnya, yaitu mengenai review analytical atau analytical review. Jadi dalam review analytical, yang penting bukan perangkat lunaknya, tetapi yang penting dalam review analytical ini adalah semangatnya, yang dimana ada dasarnya seseorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang melenceng, dengan bahwa karena itu ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Jadi di sini dijelaskan bahwa review analytical ini, perangkat lunak bukanlah sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang lebih menonjol, tapi di sini yang sangat penting diperlukan adalah semangat dari seseorang investigator. Jadi di sini bagaimana seseorang investigator tertantang atau memiliki keinginan atau terobsesi dengan permasalahan atau problem
yang akan nanti dia audit atau yang nanti dia akan melaksanakan investigasi. Oke, di sini review analytical ini ada beberapa teknik. Di sini dijelaskan ada 7 teknik review analytical. Yang pertama adalah Bättrips Vergleich dan Set Vergleich. Jadi di sini dijelaskan. Kemudian yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasinya. Kemudian yang ketiga adalah analisis vertikal dan horizontal. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan yang lainnya. Kemudian yang keenam, regresi atau analisis trend. Kemudian yang terakhir kemudian yang selanjutnya menggunakan data non keuangan. Kemudian yang terakhir menggunakan indikator makro. Oke, jadi yang dimaksud dengan poin yang pertama atau teknik review analytical yang pertama, Bättrips Vergleich atau Sen Vergleich adalah dalam Sen Vergleich ini kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Dalam Set Vergleich kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita akan audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya, dengan mengapa. Jadi di sini ada proses perbandingan. Ada proses perbandingan masa yang sekarang kita audit dengan masa lalu dari perusahaan ini. Jadi di sini kita seseorang auditor memerlukan semangat yang dimana kita di sini mencoba membandingkan dari hasil audit yang lalu, apakah ada kesamaan atau adakah perbedaan-perbedaan yang nantinya dapat memberikan bukti atau suatu informasi yang menjadikan kita untuk mengeluarkan opini atau menyimpulkan sesuatu. Analysis budget tanpa menggunakan istilahnya untuk menerapkan keseimbangan laba atau profit dengan karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Kemudian pada poin yang ketiga, membandingkan anggaran dengan realisasinya. Di sini jelas saja kalau tadi kalau yang tadi adalah membandingkan perusahaan di masa lalunya dengan masa sekarang atau masa sekarang dengan masa lalunya yang kemarin mengenai laba profit, apakah ada perkembangan atau permajuan dari tahun ke tahun. Oke, kemudian yang selanjutnya ini membandingkan anggaran dengan realisasinya. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengidentifikasi adanya fraud. Hal ini perlu dipahami. Di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif keuangan maupun non keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Jadi di sini ada proses di mana kita dapat menemukan atau dapat mengidentifikasikan adanya suatu kecurangan atau fraud. Hal ini perlu dipahami. Di sini ada mekanisme pelaksanaan seperti evaluasi atas pelaksanaan anggaran, terus ada mekanisme pelaksanaan anggaran dan insentif. Jadi di sini kita dapat menemui mungkin ada penyelewengan atau ada sedikit kecurangan yang dilakukan. Dalam identitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu mencerminkan insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan tinggi. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi
mengenai hal itu. Pengambilan barang sesuai akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Jadi jelas contohnya pada di sini adalah bagaimana pengambilan barang sesuai akhir tahun memperkuat indikasi fraud. Kemudian di sektor publik pada pemerintahan juga soal rendahnya penyerapan anggaran, kambing hitam kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengendalian kasus-kasus korupsi yang mengabung-abung membuat para pejabat enggan menjadi pemimpin proyek. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki terhitung dari anggaran-anggaran yang lebih kuat, lebih banyak. Tapi banyaknya ditemukan kambing-kambing hitam ataupun yang dijadikan perantara untuk melancarkan mereka untuk melakukan hal korupsi. Kemudian yang selanjutnya atau poin ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Jadi pada analisis vertikal dan horizontal ini, analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh, analisis vertikal dalam laporan laba rugi. Rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antar biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya dalam contoh laporan laba rugi. Jadi pada analisis vertikal itu suatu perbandingan atau analisis pada yang berkaitan dengan angka-angka karena dalam laporan keuangannya dijelaskan secara vertikal, dalam laporan laba ruginya dijelaskan secara vertikal. Kemudian analisis vertikal kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang asing menjadi angka-angka dalam presentasi. Laporan keuangan dalam presentasi ini disebut laporan keuangan berukuran sama. Adanya neraca berukuran sama, laporan laba rugi berukuran sama, dan laporan arus kas berukuran sama. Jadi di sini pada mungkin diterapkan secara angka-angka, tapi di sini dijelaskan secara persentase. Kemudian analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari set privilege yang dibahas di atas. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun atau periode sebelumnya atas tahun periode berikutnya. Jadi di sini pada horizontal ini menunjukkan pada perubahan dari perubahan, misalnya dari perubahan tahun kemarin, tahun sekarang, dan tahun yang sebelumnya. Jadi ada perbandingan modelnya mungkin naik turun atau sebagai, atau mungkin adanya ketetapan atau mungkin secara merata dari tahun ke tahun nggak ada peningkatan, tetap stabil gitu ya. Kemudian yang keempat, hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Jadi di sini hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitika. Contohnya ya, jadi angka penjualan dengan perhitungan dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata terhubung dengan seterusnya. Jadi
pada poinnya, hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan lainnya sangat yang dimana di sini ada keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya ada angka penjualan dengan perhitungan yang persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya. Oke, selanjutnya kita ke poin yang keempat, yaitu poin yang kelima, menggunakan data non keuangan. Intinya dari review analytical ini adalah mengenal pola hubungan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan ataupun keluaran dinyatakan dalam suatu non keuangan seperti jumlah ton untuk untuk pupuk dan sawit. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon distributornya. Dengan cepat ia menentukan bahwa pabrik berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan dapat beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan tersebut dia peroleh selama penghasilan dengan calon debiturnya. Jadi di sini pada intinya mengenal pola hubungan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain, tapi dalam bentuk bisnis, misalnya ada bisnis perkebunan, ada hubungan jumlah pupuk yang digunakan dengan hasil produksi atau panennya. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam adalah regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik. Review analitik dapat mengungkapkan tren bagaimana perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafis, misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Jadi di sini bagaimana kita dapat melakukan atau mengikuti tren yang dimana memiliki kemampuan-kemampuan yang semakin baik, kemampuan-kemampuan yang semakin meningkat dari segi perhitungan, dari segi kecepatan, dari kesiapan ataupun dari segi output yang dihasilkannya. Kemudian yang terakhir ini adalah menggunakan indikator ekonomi makro. Loh, kok bisa menggunakan indikator ekonomi makro ya? Bagaimana? Jadi di sini menggunakan indikator ekonomi makro adanya hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan kombinasi lain dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Jadi di sini dijelaskan. Jadi di sini kenapa menggunakan indikator-indikator ekonomi makro? Karena di sini sangat memberikan pengaruh bagi penghasilan atau pembayaran pajak atau nantinya suatu laba dari perusahaan, yang dimana apabila terjadi inflasi, apabila terjadi perubahan harga atau sebagainya, nanti akan berpengaruh ke perusahaan kita, baik dalam segi penarikan pajak, baik dalam segi pengambilan atau pendistributorannya. Jadi itu sangat berpengaruh pada penghasilan kita, pada penghasilan perusahaan kita. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yang di sini adalah menghitung kembali. Jadi menghitung kembali ini adalah tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya
tugas diberikan kepada seorang yang baru memulai bekerja sebagai auditor yang berada di kantor akuntan. Jadi, loh kok seorang auditor harus menghitung kembali, kok harus mengecek kembali, padahal tinggal tugas seorang auditor hanya memberikan suatu opini. Jadi ini sangat penting, yang dimana nantinya kebenaran atau pengungkapan informasi sangat-sangat berpengaruh dari hasil menghitung kembali, mungkin pada penghitungan awal atau sebagainya, atau penghasilan pertama ada kekeliruan dari seorang auditor. Jadi menghitung kembali ini dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan oleh investigator yang berpengalaman. Jadi di sini perhitungan yang dilakukan karena ada perhitungan yang lebih kompleks dalam audit ini harus dilakukan oleh auditor-auditor yang atau investigator yang sudah berpengalaman. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Di sini ada contohnya dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 151 garing KMK titik 01 garing 2006 tanggal 16 Maret 2006 lihat tanggal 28,6 di bab 8 mensyaratkan penempatan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan performance. Jadi jelas sekali perhitungan ini sangat penting dilakukan untuk menindaklanjuti, mungkin mengetahui apa sebenarnya atau mungkin ada keliruan dari yang terjadi. Kemudian next, di sini kalau pada awal dijelaskan audit investigatif, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan tujuan audit atas laporan keuangan dan audit investigatif. Jadi mungkin pada pemahamannya lah sama-sama melakukan audit kok masih ada perbedaan, sama-sama juga memberikan suatu opini, lah yang membedakan apa? Jadi di sini saya akan membedakan kalau audit atas laporan keuangan tujuannya adalah untuk memberikan pendapat atau independent auditors opini mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sementara audit investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum membuktikan yang berlaku. Jadi jelas sekali kalau audit atas laporan keuangan memberikan pendapat, sementara audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan. Jadi gitu guys. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan lingkungan audit atas laporan keuangan dan audit investigatif. Kalau tadi mengenai perbedaan tujuan, jadi sekarang saya akan menjelaskan perbedaan lingkungan auditnya. Jadi audit laporan keuangan, audit mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Jadi jelas sekali ini lingkungannya cukup sempit ya daripada audit investigatif. Di sini dimana hanya mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable asuransi atau keyakinan yang memadai. Sementara audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik
akan diuji dalam persidangan pengadilan atau di luar pengadilan. Jadi jelas saja pada audit investigatif ini, pada penyelesaian nanti akan diuji, barang-barang buktinya akan diuji, akan diputuskan pada pengadilan yang bertanggung jawabnya, seleksinya lebih ketat ya daripada audit atas laporan keuangan ini. Kalau audit atas laporan ini seperti yang kita tahu adalah nantinya bermanfaat untuk para teman-teman atau para calon investor atau orang-orang yang membutuhkan informasi tentang laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat di sini ada bagan mengenai intensitas audit atau atas laporan keuangan dan audit investigatif. Seperti yang kita lihat pada bagan di sini ada audit investigatif, audit bisa kiri kanan lurus dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa lingkup audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable asuransi atau keyakinan yang memadai. Sementara pada audit investigatif lebih luas, yang dimana dia lebih dalam dan lebih luas dari audit laporan keuangan karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan atau pengadilan atau di luar pengadilan. Tapi dilihat dari segi lain, tidak banyak juga yang mempunyai mindset atau tidak jarang cara mindset berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif seolah-olah membedakannya. Padahal ini sebetulnya tidak boleh terjadi, yang dimana seseorang pada saat melakukan audit atas laporan keuangan maupun audit investigatif harus memiliki kehati-hatian yang sama, harus memiliki kehati-hatian yang lebih kuat, bukan karena kehati-hatian dalam audit investigatif karena harus diuji dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, kita harus hati-hati. Sementara pada audit laporan atas laporan keuangan ini yang penting kita mengeluarkan opini, tidak begitu. Contohnya adalah teknik observasi perhitungan persediaan barang. Auditor dalam audit atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi perhitungan persediaan barang-barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditor puas. Sementara tidak sampai begitu. Jadi di sini kebanyakan mindset seseorang pada saat melakukan audit atas laporan keuangan, kekurangan kehati-hatiannya itu lebih kurang, atau ini tidak akan dilakukan pengujian pengadilan, persidangan, jadi kehati-hatiannya berkurang. Contohnya seperti tadi, saat melakukan observasi perhitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Selama kecocokan barang dan administrasi cocok, seorang auditor puas. Sebaliknya, auditor dalam audit investigatif memanfaatkan teknik observasi menghitung persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis. Ia melihat potensi fraud dalam pengadaan barang yang berlebihan. Ya, seperti yang kita ketahui, kebutuhan misalnya pada masyarakat pada kota Semarang sebesar segini, tapi pada pendatangan barang dan sebagainya itu lebih besar, padahal kebutuhan yang dibutuhkan itu tidak sampai segitu. Jadi seorang auditor atau investigator sudah ada planning bahwa ada kesempatan melakukan kecurangan di situ. Mungkin contohnya kalau sekarang ya, karena ada bencana COVID
ini mungkin pendatangan kayak masker, kayak bantuan dan sebagainya, itu sebenarnya dapat memberikan peluang-peluang para pejabat-pejabat melakukan korupsi, melakukan manipulasi, melakukan sesuatu yang padahal saat kredit tapi dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk kepentingannya pribadi. Cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dalam contoh pengamatan perhitungan pengadilan barang dan auditor pengamatan investor seharusnya sama. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa dalam perhitungan audit atas laporan keuangan maupun audit investigasi memiliki kehati-hatian yang sama, yang dimana atas hasil yang nantinya kita peroleh sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan informasi kita. Oke, jadi mungkin pada saat sekarang ini kita lihat ada banyak beberapa mindset seorang kalau audit atas laporan keuangan, yang penting data sesuai dengan apa yang dicantumkan atau sesuai dengan realisasi, ya udah selesai. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi, dapat menambah ilmu kita, dapat menambah wawasan kita mengenai audit investigatif ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita dapat membahas atau menggali pembahasan lain, pembahasan menarik mengenai audit investigatif ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang atau dalam penyampaian saya kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman memiliki saran atau memiliki penjelasan yang lebih luas, dapat disampaikan melalui kolom komentar ini ya. Dan dapat apabila teman-teman mempunyai referensi buku yang menurut teman-teman baik, dapat disampaikan melalui kolom komentar sehingga kita dapat sharing-sharing nanti pada video berikutnya. Oke, semoga pada kali ini, pembelajaran kali ini dinilai sebagai suatu nilai ibadah untuk kita semua, sehingga dapat memberikan atau menambahkan amal ibadah untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video pada kali ini atau presentasi pada kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Seperti orang bijak pernah berkata, kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan. Semoga kita dijadikan seseorang yang sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan orang yang sabar dalam menahan diri kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rakus akan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat dari yang tidak wajar atau tidak diinginkan atau dapat merugikan orang lain. Kemudian kata-kata yang berikutnya, hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa lakukanlah perjalanan sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nantinya kamu akan kembali mempertanggungjawabkan di hadapannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat menjadi orang-orang yang selalu berbenah atas keburukan atau kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Salam sukses, selalu memperbaiki diri, selalu mengutamakan kejujuran, karena seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, Indonesia bukan kekurangan orang yang pintar, Indonesia bukan kekurangan orang yang cerdas, tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang memiliki kejujuran. Saya dari Adiansa mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.